إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. أيها المسلمون, segala puji hanyalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, yang begitu luar biasanya, sampai-sampai Allah Tabaraka wa Ta'ala sifatkan nikmat tersebut di dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, niscaya kalian tidak akan mampu. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata beliau alaihi salatu wassalam, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nar illa wa qad bayyantu lakum. Tak ada sesuatu sekecil apapun yang dapat mendekatkan diri kalian ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala serta menjauhkan kalian dari neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali telah aku jelaskan alaihi salatu wassalam. Kemudian wasiat takwa tak lupa khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh benar-benar telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab dan kepada kalian juga agar kalian bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang mana arti takwa? An taj'ala bainaka wa baina iqabillahi wiqayah, yaitu engkau menjadikan antara dirimu dan azab Allah Tabaraka wa Ta'ala satu benteng, satu tameng yang menjagamu. Bimtithali awamirillah, dengan menjalankan perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, wajtinabi nawahih, serta menjauhi larangan-larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayuhal muslimun, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tema khutbah kita pada siang hari yang berbahagia ini yaitu tentang larangan melampaui batas dalam agama, larangan hulu dalam beragama. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan di sebagian ayatnya tentang ancaman-ancaman bagi orang-orang yang melampaui batas di dalam agama. Allah Ta'ala berfirman menjelaskan ancaman bagi orang-orang yang melampaui batas, yaitu akan Allah benci atau Allah tidak akan mencintai orang-orang yang melampaui batas. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan sesuatu yang baik dari apa yang Allah halalkan bagi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidaklah mencintai orang-orang yang melampaui batas. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah oleh kalian dari apa-apa yang Allah rizkikan kepada kalian berupa makanan yang halal lagi thayyib, yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kalian mengaku beriman kepadanya. Di dalam ayat tersebut Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan ancaman yang begitu dahsyat, begitu luar biasa bagi orang-orang yang melampaui batas di dalam beragama.
Kata Allah tabaraka wa ta'ala, "Inna Allah la yuhibbul mu'tadin." Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah mencintai orang-orang yang berlebihan, yang melampaui batas di dalam agama. Kemudian di antara ancaman-ancaman bagi orang-orang yang melampaui batas dalam beragama, yaitu tidak termasuk ke dalam golongan Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha bi sunnati fa innahu minni, wa man lam ya'khudh bi sunnati falaysa minni." Barang siapa yang mengamalkan sunnahku, sungguh ia termasuk golonganku. Dan barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Dan di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta sifat ahlu sunnati wal jamaah, yaitu wasatiyah. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan seperti itulah kami jadikan kalian umat yang wasatiyah, umat yang pertengahan, la ilal ghuluwi wa la ilal jafa, la ilal ifrati wa la ilal tafrit. Tidak berlebih-lebihan dan tidak juga meremehkan. Wasatiyah, ahlu sunnati wal jamaah berada di pertengahan. Dan Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sama, di dalam riwayat yang lain, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, sungguh ia bukan termasuk golonganku. Dan ingatlah ketika umat Nabi SAW diizinkan minum dari telaga beliau ketika manusia kehausan, yang mana umat Nabi SAW ketika meminum air dari haud telaga Nabi SAW, mereka tak akan pernah kehausan selama-lamanya. Akan tetapi orang-orang yang melampaui batas di dalam menjalankan syariat Islam, di dalam menjalankan agama, Nabi SAW ancam tak akan minum walaupun setetes dari telaga Nabi SAW. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahmakumullah, ketahuilah sesungguhnya maksud atau pengertian melampaui batas di dalam agama, yaitu ketika seseorang membatasi dirinya dari melakukan hal yang Allah halalkan, atau dari melakukan hal-hal yang Allah berikan, yang Allah izinkan pada hamba-hambanya. Ia mengharamkan sesuatu atas dirinya padahal Allah menghalalkannya. Maka itulah yang dinamakan melampaui batas di dalam agama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan tafsir ayat di atas yang kita sebutkan tadi, bahwasannya ayat tersebut berkenaan tentang 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka bersepakat untuk tidak berhubungan dengan istri mereka, untuk tidak mengkonsumsi daging, untuk tidak makan kecuali hanya untuk menguatkan badan mereka saja. Di tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya Ali ibnu Abi Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya ayat tersebut berkenaan tentang sebagian manusia dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka mengatakan, kita kebiri diri kita at-tabattul, tidak menikah, kita tinggalkan nafsu syahwat duniawi, kita mengembara di atas muka bumi sebagaimana para rahib, para pendeta, ahlul ibadah dari kalangan ahlul kitab dahulu melakukannya. Maka Nabi SAW tatkala mendengar perkataan ini, beliau mengutus seorang utusan untuk bertanya kepada mereka. Maka mereka menjawab, benar, hal tersebut akan mereka lakukan. Maka Nabi SAW berkata, "Inni asumu wa uftir, wa usalli wa anam, wa ankihun nisa, faman akhadha bi sunnati fahuwa minni, wa man lam ya'khudh bi sunnati falaysa minni." Sesungguhnya aku orang yang paling taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan juga berbuka. Aku menjalankan atau mendirikan salat malam, namun aku juga tidur. Bahkan kata Nabi SAW, "Wa ankihun nisa atau atazawwajun nisa." Aku menikahi beberapa orang wanita. Kata Nabi SAW, "Man akhadha bi sunnati fahuwa minni." Barang siapa yang mengamalkan, menjalankan sunnahku, maka ia termasuk golonganku. Wa man lam ya'khudh bi sunnati falaysa minni. Dan barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana sikap kita? Bagaimana agar kita terhindar dari sikap melampaui batas di dalam agama? Yang pertama yaitu dengan cara kita mengkonsumsi sesuatu yang baik, sesuatu yang Allah halalkan, dan bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik, sesuatu yang baik yang Allah rizkikan kepada kalian, serta bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian benar-benar mengaku hanya beribadah, hanya menyembah Allah tabaraka wa taala. Kemudian hal yang kedua yaitu dengan cara melakukan semua hal yang Allah perbolehkan dengan niat dan tujuan mencontoh, mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, makan daging misalnya, berkeluarga misalnya, ataupun istirahat yang cukup. Kita lakukan hal-hal yang Allah bolehkan dengan niat untuk mencontoh Nabi SAW agar terhindar dari sifat ghulu, berlebih-lebihan atau melampaui batas di dalam agama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sa'ad ibnu Abi Waqqas meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW radda Rasulullah SAW ala Uthman ibn Ma'dhun at-tabattul walau adhina lahu. Sa'ad ibnu Abi Waqqas meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW melarang Uthman ibnu Ma'dhun untuk melakukan at-tabattul, yaitu tidak menikah atau kebiri. Maka para sahabat berkata, seandainya Nabi SAW mengizinkannya, walau adzina lahu lakhtasayna. Seandainya Nabi SAW mengizinkan hal tersebut, niscaya kami akan melakukannya, melakukan kebiri. Kemudian Nabi SAW juga melarang at-tabattul dari Samurah bin Jundub. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anit tabattul. Bahwasanya Nabi SAW melarang at-tabattul, yaitu tidak menikah. Walaupun niatnya baik, sebagian manusia meninggalkan hal-hal yang Allah halalkan dengan tujuan dan maksud yang baik. Akan tetapi ketika Nabi SAW tidak mengizinkannya atau Allah tabaraka wa taala melarangnya di dalam syariat, maka sungguh itu bukan perbuatan yang baik. Bahkan seseorang bisa terjatuh ke dalam suatu dosa yang besar ketika ia menghalalkan sesuatu yang Allah mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, lakukanlah segala sesuatu yang Allah mubahkan bagi kita, yang Allah halalkan bagi kita dengan penuh kesyukuran, serta tentunya sesuai dengan aturan yang Nabi SAW ajarkan, yang Nabi SAW contohkan kepada kita. Ada perkataan yang begitu indah dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Wa la tabtadi'u, dan jangan pernah kalian mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama. Faqad kufitum, karena sungguh kalian telah dicukupkan. Dan ketahuilah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna, sebagaimana difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama bagi kalian. Dan semua kita mengetahui bahwasanya makna sempurna alladzi la yahtaj ila ziyadati wala nuqsan, yaitu suatu perkara yang tak perlu penambahan maupun pengurangan. Jikalau seandainya kita masih menambah-nambah bagian walaupun sedikit dari agama ini, sungguh kita berkeyakinan bahwasanya agama belum sempurna. Begitu juga jangan sampai kita mengurang-urangi syariat Allah tabaraka wa taala. Al-Imam Malik rahimahullah pernah berkata,
Man ibtada'a fil Islami bid'atan wa yara hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang membuat satu perkara baru dalam agama ini dan ia menganggap itu sebagai suatu perkara yang hasanah, perkara yang baik, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, maka sungguh ia telah menyangka bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkataan yang terakhir dari Imam Malik rahimahullah, perkataan yang begitu indah. Beliau berkata, "Man lam yakun yawma idzin dinan, la yakunul yawma dinan." Sesuatu yang tidak menjadi bagian dari agama pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hari ini juga itu bukan bagian dari agama. Sesuatu yang tak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman mereka, maka hari ini juga bukan bagian dari agama Islam. Marilah kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk senantiasa memberikan kita keistiqamahan di atas Islam dan Sunnah, serta menjauhkan kita dari sikap melampaui batas di dalam menjalankan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadil hajat. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa dhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din waj'al Allahumma hadha al-balada aminan mutma'inna wa sa'ir bilad al-muslimin. Allahumma ansur ikhwana al-muslimin al-mustad'afin fi Gaza, Allahumma ansur ikhwana al-muslimin al-mujahidin fi Filastin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.